Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Epridayanti dengan NIM 2121083. Nah, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian amar dan nahi. Di mana kita akan membahas tentang kaidah amar dan nahi. Nah, dalam ilmu fikih, kaidah amar dan nahi menjadi dasar dalam memahami hukum Islam, di mana kedua kaidah ini memberikan panduan kepada umat muslim dan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengertian menurut bahasa amar dan nahi, di mana secara bahasa adalah amar artinya adalah perintah, sedangkan nahi adalah larangan. Jadi, amar itu menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati oleh umat muslim, sedangkan nahi adalah menjelaskan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhi oleh umat muslim. Selanjutnya adalah pengertian secara istilah. Nah, di mana secara istilah adalah kaidah amar dan nahi merujuk pada aturan hukum Islam yang mengatur tentang perintah dan larangan bersifat umum dan bukan khusus, di mana amar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan seseorang muslim untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan nahi larangan Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan seorang muslim untuk menjauhi suatu perbuatan. Dan adapun amar secara istilah adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adanan, sedangkan di mana tuntutan yang melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, di mana kedudukannya. Sedangkan secara istilah, nahi itu adalah tolabut taraki minal a'la ilal adanan, di mana tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, di mana kedudukannya. Selanjutnya adalah contoh kaidah amar, di mana contoh kaidah amar ini adalah sholatlah kamu, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, di mana Al-Baqarah ini menjelaskan tentang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan sholat, di mana perintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, zakat, di mana kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Yang ketiga, berpuasa, di mana berpuasalah di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah contoh kaidah nahi, di mana contoh kaidah nahi ini adalah janganlah kamu mendekati zina, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, di mana ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk umat muslim untuk melakukan zina, di mana contohnya seperti khamar, judi, riba, minuman keras, perjudian, dan suku bunga, di mana kita tidak boleh mengeluarkan bunga yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah hukum kaidah amar dan nahi, di mana hukum kaidah amar dan nahi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu wajib, haram, dan makruh. Di mana wajib adalah di mana kita diwajibkan perintah yang harus dipenuhi dengan segera, sedangkan yang haram larangan yang harus dihindari dengan segera. Yang ketiga makruh, di mana perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak sampai haram. Selanjutnya adalah hikmah kaidah amar dan nahi. Kaidah amar dan nahi ini memiliki hikmah yang besar bagi hidup umat muslim, yaitu untuk mencapai kebaikan dan terhindar dari keburukan, di mana kesejahteraan
kita menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Yang kedua, keadilan, memperteguh nilai-nilai keadilan dan persamaan. Yang ketiga, keamanan, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kan amar ini secara bahasa artinya perintah, sedangkan menurut istilah, amar adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adanan, di mana tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya, di mana yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia atau mukallaf. Jadi, amar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya, di mana perintah-perintah Allah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, di mana bentuk sigot amar atau lafaz. Yang pertama, fi'il amar, yang kedua, fi'il mudhari, yang ketiga, isim amar, yang keempat, masdar, yang kelima, kalam khobar. Dimana kan di dalam amar ini terdapat beberapa kaedah. Kaedah yang pertama adalah al-aslu fil amri bil wujubi. Maksudnya, jika ada dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa. Selanjutnya adalah nahi. Menurut bahasa kan nahi itu larangan, sedangkan menurut istilah nahi itu adalah tolabut tarki minal a'la ilal adanan, di mana tuntutan meninggalkan perintah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah adalah manusia atau mukallaf. Jadi, nahi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf, atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis, di mana bentuk sigot nahi ini dalam bahasa Arab, bentuk sigot nahi ini banyak macamnya. Yang pertama adalah fi'il mudhari, di mana didahului oleh huruf lam. Contohnya lafaz wala taqrabu pada firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lam nafi. Contohnya la yamassu. Selanjutnya adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya hurrimat alaikum. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.